Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan senantiasa sehat. Hari ini jumpa lagi dengan Ibu di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini pelajaran kita membahas tentang Quran surah Al-Maidah ayat 2. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral harama walal hadiya walal qalaid wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan mir rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Sebelum kita membahas kandungan ayat yang sudah kita bacakan, kita bahas dulu tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Yang pertama sekali harus kita pahami adalah tentang tempat keluarnya huruf ayat-ayat yang sudah kita baca. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang sudah kita baca tadi, huruf ayat-ayat yang sudah kita baca. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang sudah kita baca tadi, ada beberapa huruf yang perlu kita bahas tempat keluarnya. Yang pertama huruf H. Huruf H keluarnya adalah dari tengah tenggorokan. Jadi kita menyebutkannya H. H seperti itu ya. Kemudian selanjutnya huruf Ma. Huruf Ma sama keluarnya dengan huruf H, yaitu dari tengah-tengah tenggorokan juga. Ya, jadi suaranya adalah Ma. Ma, gitu ya. Kemudian selanjutnya yang perlu kita pahami juga adalah yang payah, tempat keluarnya huruf Sya. Ya, jadi kalau huruf Sya itu keluarnya dari tengah-tengah lidah, tepat pada langit-langit atas. Jadi bunyinya menjadi Sya. Sya, gitu ya. Coba Sya. Iya, seperti itu. Kemudian selanjutnya huruf So. Itu juga termasuk huruf yang payah. Huruf So keluarnya dari ujung lidah menepati 2 gigi seri bawah. Jadi bunyinya So. So. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ada huruf Q. Kalau huruf Q ini keluarnya dari pangkal lidah. Jadi bunyinya Q. Iya. Jadi itu ya beberapa huruf yang perlu kita pahami dari surat Al-Maidah ayat 2 yang sudah kita bacakan tadi.
Selain itu, yang perlu kita pahami, tajwidnya di dalam Quran surat Al-Maidah juga adalah tentang huruf qalqalah. Jadi di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang sudah kita bacakan tadi ada beberapa huruf qalqalah. Yang pertama al-hadiyah. Al-hadiyah yang merupakan huruf qalqalah di sini adalah huruf da. Huruf da. Ya, jadi huruf qalqalah itu ada 5, ya, ba, qa, jim, dal, to. Ya, jadi di sini al-hadiyah yang merupakan huruf qalqalahnya adalah huruf da. Kemudian selain itu ada lagi pada potongan ayat ya betaguna. Ya betaguna. Ya, jadi yang merupakan huruf qalqalah di sini adalah huruf ba. Ya, jadi huruf ba mati di sini merupakan huruf qalqalah. Kemudian selain itu ada juga pada potongan ayat yang berbunyi wala yajrimannakum. Wala yajrimannakum. Ya, jadi yang merupakan huruf qalqalah di sini adalah pada huruf jim matinya. Ya, jadi kita bacanya harus memantul. Wala yajrimannakum. Kemudian selain itu ada juga di potongan ayat wattaqwa. Wattaqwa. Siapa yang tahu? Di sini huruf qalqalahnya huruf apa? Iya, huruf qa. Ya, jadi qa mati di sini merupakan huruf qalqalah. Selain itu, huruf tajwid yang perlu kita lihat, yang perlu kita bahas di dalam surat Al-Maidah ini adalah tentang hukum nun mati dan baris 2. Ya, di sini kita lihat ya, di mana dia yang ada huruf nun matinya. Iya, di sini ya, fatlam mirabbihim. Nah, jadi di sini baris 2 ketemu dengan mim, dia hukumnya idgham. Jadi kita bacanya harus berdengung. Fatlam mirabbihim. Nah, kemudian mirabbihim. Nah, kalau mirabbihim ini hukumnya adalah idgham bila gunnah. Ya, jadi artinya idgham tidak berdengung. Huruf na matinya kita masukkan ke dalam huruf ra. Kemudian selain itu ada juga hukum nun mati pada potongan ayat qaumin an. Kalau di sini hukumnya adalah izhar. Ya, izhar artinya menyatakan huruf nun mati atau baris 2 tidak boleh didengungkan. Ya, jadi huruf baris 2-nya harus kita baca secara jelas, tidak boleh berdengung. Jadi cara bacanya qaumin an. Kemudian an saddu. Itu juga termasuk hukum nun mati. Ya, di sini hukumnya ikhfa, nun mati ketemu dengan shad, maka kita baca samar dan berdengung. Cara bacanya adalah an saddukum. Gitu ya. Kemudian selanjutnya antang tadu. Hukumnya juga ikhfa. Nun mati ketemu dengan ta, hukumnya ikhfa. Bacanya berdengung dan samar. Nun matinya tidak boleh dibaca jelas, harus kita baca samar antara nun dengan ta. Ya, dan dia harus kita dengungkan. Bacanya tadi antang tadu. Iya, selain itu itu saja ya. Jadi itu ya yang perlu kita pelajari tajwidnya di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian sekarang kita akan lihat artinya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2 itu artinya apa ya? Iya, kita akan lihat artinya adalah artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah.
Walasyahrul haram, artinya dan jangan kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Walal hadiah, dan jangan mengganggu hadiu atau hewan-hewan kurban. Walal qalaid, dan hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Wala aminal baital haram, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitul haram. Yabtaguna fadlam mir rabbihim waridwana, artinya mereka memberi karena Tuhannya, mereka mencari karunia Tuhannya dan keridhaan Tuhannya. Wa idza halaltum fastadu, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Artinya, dan janganlah sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ya, jadi dari artinya itu kita dapat mengambil pelajaran. Ada beberapa kandungan ayat yang bisa kita ambil pelajaran di dalam surat Al-Maidah ayat 2 ini yang bisa kita jadikan amalan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Secara khusus ayat ini membicarakan tentang haji, tapi secara umumnya ayat ini menjelaskan bahwasanya aturan-aturan Allah apapun itu tidak boleh kita langgar. Apa yang diperintahkan oleh Allah harus kita kerjakan. Contohnya beribadah, sholat, puasa, itu diperintahkan oleh Allah, maka harus kita kerjakan. Sebaliknya, apa yang dilarang oleh Allah harus kita tinggalkan. Contohnya mencuri, berbohong, mengganggu orang, itu harus kita tinggalkan, tidak boleh kita lakukan. Karena Allah sudah menyuruh kita untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian selanjutnya Allah juga memerintahkan kita, melarang kita untuk mengganggu orang-orang yang beribadah. Ya, baik itu teman-teman orang yang seagama dengan kita maupun yang tidak seagama dengan kita, tidak boleh kita ganggu. Ya, jadi kalau ada teman kita lagi sholat, lagi berpuasa, tidak boleh kita ganggu. Lagi mengaji, tidak boleh kita ganggu. Ya, dan bahkan orang yang di luar agama kita sekalipun tidak boleh kita ganggu juga. Ya, orang yang di luar agama kita sedang beribadah di tempat ibadahnya tidak boleh juga kita ganggu. Itulah merupakan kemuliaan agama Islam. Ya, tidak boleh mengganggu orang baik yang seagama dengan kita maupun yang tidak seagama dengan kita. Selanjutnya, apalagi yang pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Ya, Allah juga di dalam ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah melarang kita berbuat zalim. Ya, baik terhadap orang yang melakukan kejahatan kepada kita, apalagi yang tidak melakukan kejahatan kepada kita. Ya, di dalam potongan ayat ini, ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Ya, di sini Allah mengatakan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram,
membuat kamu melampaui batas. Ya, jadi potongan ayat ini ada sebab turunnya. Ya, jadi suatu ketika sahabat-sahabat Rasulullah mendatangi Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, mereka telah menghalang-halangi kita untuk masuk ke Masjidil Haram. Sekarang mereka datang untuk berniaga. Kita akan menghalang-halangi mereka." Kemudian Rasul melarang dan Rasul mengatakan tidak boleh seperti itu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu membuat kamu menghalangi mereka. Ya, jadi kita tidak boleh balas dendam, tidak boleh membenci mereka. Ya, apalagi orang yang tidak melakukan kejahatan kepada kita. Ya, terhadap orang yang melakukan kejahatan kepada kita saja kita tidak boleh membalasnya, apalagi yang tidak. Ya, jadi kita tidak boleh balas dendam, kita tidak boleh berbuat zalim. Ya, berbuat zalim artinya menganiaya. Ya. Kemudian selanjutnya pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Apa contohnya? Kalau ada kawan yang kesusahan, ada kawan yang butuh dibantu pekerjaannya, kita tolong. Ketika kita lagi berjalan, ada kita lihat kakek-kakek tua lagi menyeberang, kita tolong. Ya, tetapi sebaliknya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kata Allah, jangan kamu tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Ya, tetapi untuk bermusuhan kita dilarang. Ya, untuk hal yang tidak disukai oleh Allah kita dilarang untuk tolong-menolong. Kalau ada kawan kita mengajak kita untuk mencuri, tidak boleh kita bantu. Kalau ada kawan kita mengajak kita untuk memukuli kawannya, tidak boleh kita bantu. Kalau ada kawan kita mengajak kita untuk melempari kawan, tidak boleh kita bantu. Kalau ada kawan kita menyuruh kita berbohong, tidak boleh kita bantu. Ya, jadi itulah merupakan kemuliaan agama Islam. Ya, perbuatan yang baik harus kita disuruh Allah untuk saling tolong menolong, tetapi perbuatan yang tidak baik tidak boleh kita saling tolong menolong. Ya, anak-anak Ibu, sampai di sini dulu pelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh surah Al-Maidah ayat 2 tadi bisa membuat kita lebih baik lagi, bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita senantiasa mentaati Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, tidak mengganggu orang, tidak membenci, tidak berbuat zalim, saling tolong menolong dalam kebaikan, dan jangan saling tolong menolong dalam. Sampai di sini saja Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.